Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Halo teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober ya. Oke, dan sebelum kita lanjutkan untuk prediksi malam ini atau pembahasan malam ini ya, kita review kembali dulu prediksi kita yang kemarin ya. Untuk Werder Bremen berhadapan dengan Hertha Berlin, di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih bermain under di 3/4 bola ya. Oke, sementara untuk Lens berhadapan dengan Toulouse, di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Lens di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola ya. Oke, untuk Mallorca berhadapan dengan Espanyol, di laga ini kita draw karena kemarin kita memilih Espanyol ya di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sementara untuk Birmingham berhadapan dengan QPR, di laga ini juga kita draw ya karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Tangan yang terakhir yaitu Pereira berhadapan dengan Maritimo, di laga ini justru kita gagal karena kemarin kita mengambil Pereira jadi handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya. Oke teman-teman, dan untuk prediksi kemarin sepertinya masih kurang maksimal ya. Kita masuk di 2 laga dan di 2 laga kita draw dan kita gagal di 1 laga ya. Untuk lebih jelas silahkan kalian cek di playstore kalian masing-masing, dan selalu semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke pembahasan atau prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya kita akan bahas satu prediksi 5 laga atau 5 pertandingan. Untuk kali ini saya ambil dari Liga Premier Inggris dan Italia Serie A ya. Oke, langsung saja untuk ke laga yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana Leicester akan menjamu Manchester City. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Manchester City. Dari Leicester saya melihat ada 2 pemain akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Manchester City sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Leicester, di mana Leicester tampil terbilang cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara Manchester City sendiri juga tampil cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan juga mengalami 1 kali kekalahannya. Oke, dari 5 pertemuan terakhir atau pertemuan head to head mereka antara Manchester City dengan Leicester, di mana Manchester City 3 kali menang, Leicester 2 kali menang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Manchester City ada di peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 26 poin, sementara Leicester ada di peringkat ke-17 ya dengan 11 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Leicester dengan Manchester City. Kalau saya melihat untuk 5 performa kedua tim ya, kedua tim ini memang tampil terbilang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Kalau untuk pertemuan head to head memang City terbilang lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya antara Manchester City dengan Leicester. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Leicester dengan Manchester City, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Manchester City cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya di mana Bournemouth akan menjamu Tottenham Hotspur. Oke, untuk peluang kemenangan di sini saya lihat memang lebih ke Tottenham sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Bournemouth terlihat ada 3 pemain yang akan absen, sementara dari Tottenham 2 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Bournemouth tampil terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan beruntun. Sementara untuk Tottenham sendiri ya, tampil terbilang cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Tottenham dengan Bournemouth, Tottenham 3 kali menang, Bournemouth hanya 1 kali menang dan di sisa 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Tottenham ada di peringkat ketiga dengan 23 poin, sementara Bournemouth saat ini ada di peringkat ke-14 dengan 13 poinnya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Bournemouth dengan Tottenham. Kalau saya melihat untuk performa kedua tim antara Bournemouth dengan Tottenham ini, memang kedua tim ini tampil terbilang Bournemouth belum tampil cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Tottenham mampu meraih 2 kali kemenangan dan 2 kali seri dan oke, dan untuk pertemuan head to head memang Tottenham terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat sangat jauh ya antara Tottenham dengan Bournemouth. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Bournemouth dengan Tottenham, saya akan ke tim tamu yaitu Tottenham cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris di mana Brighton akan menjamu Chelsea.
Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke Chelsea sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Brighton saya melihat ada 2 pemain yang akan absen, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Chelsea terlihat 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Brighton tampil terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan dan tidak pernah menang untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara Chelsea sendiri tampil terbilang cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Brighton dengan Chelsea 1 kali menang, sementara Brighton belum pernah menang dan di 4 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Chelsea menduduki peringkat kelima dengan 21 poin. Sementara Brighton saat ini ada di peringkat ke-9 dengan 15 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa saya antara Brighton dengan Chelsea. Lalu saya melihat untuk performa kedua tim, Brighton memang tampil tidak terlalu bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Chelsea tampil dengan terbilang cukup bagus ya, cukup gemilang juga untuk 5 pertandingan terakhirnya. Nah, untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh dan untuk pertemuan head to head juga saya rasa cukup imbang untuk kedua tim ini ya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk antara Brighton dengan Chelsea saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman. Yaitu Chelsea cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris di mana Newcastle United akan mencabut Aston Villa. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke Newcastle sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Newcastle terlihat ada 5 pemain yang akan absen, sementara ada 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga terakhir atau dari Newcastle United di mana Newcastle tampil dengan sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Dengan Aston Villa sendiri tampil terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Sementara untuk 5 kali pertemuan head to head antara Newcastle dengan Aston Villa di mana Aston Villa 2 kali menang, Newcastle hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini di mana Newcastle saat ini menduduki peringkat keempat dengan 21 poin, sementara Aston Villa saat ini ada di peringkat ke-15 dengan 12 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan atau analisa untuk kedua tim antara Newcastle United dengan Aston Villa. Kalau untuk performa kedua tim, Newcastle tampil dengan sangat bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Aston Villa hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja untuk 5 pertandingan terakhirnya. Lalu untuk pertemuan head to head memang Aston Villa terlihat lebih unggul ya 1 kali pertemuan. Dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Newcastle United dengan Aston Villa. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Newcastle United dengan Aston Villa, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sadi. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir dari Italia Serie A di mana saya ambil Napoli berhadapan dengan Sassuolo ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan cukup besar ke Napoli sebagai tuan rumah untuk malam nanti atau dini hari. Dari Napoli terlihat ada 1 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan, sementara dari tim tamu Sassuolo sendiri yaitu ada 2 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Napoli tampil dengan sangat bagus yaitu dengan menyapu 5 laga atau 5 pertandingannya dengan kemenangan. Sementara Sassuolo sendiri juga tampil cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Napoli dengan Sassuolo di mana Napoli 2 kali menang, Sassuolo 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang atau seri ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Napoli menduduki peringkat pertama dengan 29 poin, sementara Sassuolo saat ini ada di peringkat 9 dengan 15 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan antara Napoli dengan Sassuolo. Kalau untuk performa kedua tim, saya lihat untuk 5 performa Napoli sangat bagus, apalagi Sassuolo juga tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Padahal untuk pertemuan head to head memang Napoli terlihat lebih unggul 1 kali pertemuan ya antara dengan Sassuolo. Dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh antara Napoli dengan Sassuolo. Jadi untuk analisa saya malam ini atau dini hari antara Napoli dengan Sassuolo, saya lebih yakin akan ketuan rumah. Cukup di handicap -1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Leicester berhadapan dengan Manchester City, saya mengambil Manchester City di handicap -1/4 bola. Sementara untuk Bournemouth berhadapan dengan Tottenham, saya mengambil Tottenham di handicap -0,5 atau di setengah bola. Dan untuk Brighton yang berhadapan dengan Chelsea, saya mengambil Chelsea di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Dan untuk Newcastle berhadapan dengan Aston Villa, saya memilih bermain over di 2/4 bola. Dan yang terakhir yaitu Napoli berhadapan dengan Sassuolo, saya mengambil Napoli di handicap -1/4 bola ya. Dan untuk tambahan
mix parlay saya akan namakan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih diragukan silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.